Halo semua, perkenalkan nama saya Ibrahim Toar dengan NIM 1814201169 dari kelas A3 semester 7 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya membuat video untuk memenuhi tugas setengah semester mata kuliah keperawatan gerontik mengenai asuhan keperawatan pada lansia dengan perubahan psiko dan sosial spiritual. Yang pertama, gangguan psiko pada lansia. Pengertian menarik diri adalah penilaian yang salah tentang pencapaian diri dengan menganalisa beberapa jauh perilaku sesuai dengan ideal diri. Pencapaian ideal diri atau cita-cita atau harapan langsung menghasilkan perasaan berharga. Isolasi sosial adalah suatu keadaan kesepian yang dialami oleh seseorang karena orang lain menyatakan sikap yang negatif dan mengancam. Penyebab dari menarik diri adalah harga diri rendah, yaitu perasaan negatif terhadap diri sendiri hilang, kepercayaan diri merasa gagal, mencapai keinginan yang ditandai dengan adanya perasaan malu terhadap diri sendiri atau rasa bersalah. Faktor predisposisi, yang pertama faktor gerontik, yang kedua faktor teori agresi, yang ketiga teori kehilangan objek, yang keempat teori organisasi kepribadian, yang kelima model kognitif tanda dan gejala, apatis, ekspresi, afek tumpul, menghindar dari orang lain atau menyendiri klien tanpa memisahkan diri dari orang lain, komunikasi kurang atau tidak ada kontak mata, klien lebih sering menunduk, menolak hubungan dengan orang lain, tidak melakukan kegiatan sehari-hari. Aspek spiritual pada lansia. Definisi spiritualitas dan religi. Spiritualitas adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta, sebagai contoh seorang yang percaya kepada Allah sebagai pencipta atau sebagai Maha Kuasa. Berdasarkan kamus religi, berarti suatu sistem kepercayaan praktek yang berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Aspek spiritualitas. Menurut Hamid 2000, spiritualitas meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan dengan suatu yang tidak dikehendaki atau ketidakpastian dalam kehidupan. Yang kedua, menemukan arti dan tujuan hidup. Yang ketiga, menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri. Yang keempat, memiliki perasaan keterkaitan dengan diri sendiri dengan Yang Maha Kuasa, Maha Tinggi. Asuhan keperawatan lansia dengan perubahan psiko dan sosial spiritual. Yang pertama, pengkajian status atau sosial atau emosi, pengkajian status psikologis, pengkajian spiritual, pengkajian keseimbangan, analisa data subjektif. Klien mengatakan sering merasa bosan, klien mengatakan perasaan gelisah, klien mengatakan merasa takut, klien mengatakan bahwa ia merasa hidup kosong, klien mengatakan seringkali lupa. Data objektif, klien tampak gelisah, klien sering bertanya kepada perawat mengenai kondisinya. Pandangan mata, klien hanya khayal, klien tampak lemah. Diagnosa keperawatan yang saya angkat yaitu gangguan memori berhubungan dengan proses penuaan, ditandai dengan klien merasa mudah lupa. Yang kedua, defisit perawatan diri berhubungan dengan minat melakukan perawatan diri kurang. Intervensi keperawatan. Yang pertama,
Gangguan memori berhubungan dengan proses penuaan, ditandai dengan klien merasa mudah lupa. Intervensi utama, latihan memori, tindakan observasi, identifikasi masalah memori yang dialami, identifikasi kesalahan terhadap orientasi, monitor perilaku dan perubahan memori selama terapeutik, rencanakan metode mengajar sesuai kemampuan pasien. Stimulasi memori mengulang pikiran yang terakhir kali diucapkan jika perlu. Koreksi kesalahan orientasi, fasilitasi mengingat kembali pengalaman masa lalu jika perlu. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur latihan. Ajarkan teknik memori yang dapat, misalnya imajinasi visual, permainan memori isyarat, memori atau teknik asosiasi, membuat daftar komputer, papan nama. Kolaborasi, rujuk pada terapi okupasi jika perlu. Akhir kata, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk bergabung bersama kami di Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ada begitu banyak pilihan fakultas keperawatan, ditambah dengan profesi nurse, fakultas hukum, fakultas pertanian, fakultas sastra, fakultas teknik, dan fakultas fisik. Maka dari itu, saya mengajak yang masih bingung memilih perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami menjadi bagian dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Maju UMPI, jaya UMPI. Terima kasih.